Halo Sobat Easy, welcome back to Easy to You. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Gak lama lagi nih kita bakalan menyambut bulan puasa nih. Tapi kayaknya udah bulan puasa deh, ataupun kayaknya video ini diupload setelah bulan puasa. Gak tahu juga, intinya sama menunaikan ibadah puasa kalau memang video ini diupload pas bulan puasa. Oke, mungkin langsung aja nih kita ke pembahasan nih teman-teman. Teman-teman pasti nggak asing dengan namanya Zilong. Nah, pasti karakter dari Mobile Legends ya. Tapi teman-teman tahu nggak nih nama asli dari si Zilong? Nah, kata kan, ataupun ya udah tahu ya, mungkin untuk player lama Mobile Legends pasti tahu nama asli Zilong dulu, yaitu Yun Zhao atau Zhao Yun nih teman-teman. Nah, kalau kita nge-search di Google nama Zhao Yun ini, pasti dalam sejarahnya itu ya Zhao Yun ataupun Zilong ini gak jauh-jauh dari yang namanya cerita Romance of Three Kingdom, atau apa namanya itu zaman tiga kerajaan pada masa dinasti Han, waktu kerajaan di Cina dulu teman-teman ya. Dan untuk kisah zaman tiga kerajaan ini teman-teman udah pernah udah memorable buat kita seharusnya nih, karena sudah ada game yang sangat memorable pada masa-masa kita saat main PS2 nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak nih gamenya? Ayo coba tebak. Ya pastinya itu game Dynasty Warrior, bukan Basara ya, tapi Dynasty Warrior. Coba ingat, teman-teman ingat lagi loh. Game Dynasty Warrior, bukan Basara. Basara itu beda. Basara itu sejarah Jepang, dan sedangkan Dynasty Warrior ini itu sejarah Cina. Sangat berbeda teman-teman ya. Dan kalau kita berbicara tentang Dynasty Warrior, ya pastinya ada karakter yang cukup kuat dan sangat paling susah dilawan kalau kita jumpa dengan dia. Coba teman-teman ingat lagi dong, siapa karakternya? Pastinya di judul thumbnail sudah saya sebutkan ya. Si karakter yang sekuat, kalau di Basara kan ada si Honda yang kuat, sedangkan di Dynasty Warrior yang paling kuat adalah Lu Bu. Ayo, siapa yang ingat nih saat main Dynasty Warrior 6 di PS2 dulu, saat Lu Bu itu menjaga gerbang nih ya, pastinya pas kita buka gerbang Lu Bu-nya muncul, dan itu susah ya membunuhnya. Dan juga kalau kita berbicara tentang bahas-bahas ataupun kita mengkaji tentang sejarah Lu Bu ini merupakan jenderal paling kuat pada masanya, pada saat masa kerajaan Cina di zaman tiga kerajaan teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak nih kalau bahwasanya ya Lu Bu yang paling kuat kalau kita mengetahui di game Dynasty Warrior ataupun dalam kisah zaman tiga kerajaan. Namun sebenarnya ada salah satu prajurit yang setara dengan Lu Bu kekuatannya ini teman-teman. Ayo siapa? Yap, ya, pastinya adalah namanya Dian Wei nih teman-teman. Ya mungkin teman-teman masih kurang tahu lah siapa sih Dian Wei atau enggak. Ya tahu sih kalau kalian ikuti ideologinya Cao Cao ya. Kadang-kadang ada itu, saya mengetahui bahwasanya ada beberapa orang mengikuti ideologinya Cao Cao karena nggak jauh beda nih sama ideologinya Oda Nobunaga. Lanjut, dan juga karena ya Dian Wei ini itu pada masanya itu setara ini dengan Lu Bu nih teman-teman. Tapi sayangnya ya di game Dynasty Warrior dia digambarkan dengan karakter yang setara saja ya, yang karakter biasa saja, bahkan cara dapatnya pun mudah, baru download gamenya langsung dapat. Dan karena itu kalau tidak salah pastinya berkepala gundul dan badan berotot. Senjata itu kalau yang di 6 rantai, dan juga beberapa lain itu kapak teman-teman. Ayo coba teman-teman ingat, mungkin bisa ditampilkan di sini, yaitu karakter si Dian Wei ini, bapak gundul yang sangat kuat nih dan sangat setia ini teman-teman. Dan juga katanya dalam sejarah kalau dia itu setara nih dengan Lu Bu teman-teman. Mungkin nggak usah saya banyak bacot lagi lah, langsung aja kita cerita tentang si prajurit Dian Wei ini, ataupun ya prajurit Dian Wei dulu ya namanya, yang sangat kuat dan setara dengan Lu Bu ini. Kita cerita di Cerben, cerita bareng Iben. Dian Wei, sosok prajurit perkasa dari masa dinasti Han atau masa zaman tiga kerajaan nih teman-teman. Awal kemunculan Dian Wei ini ya dia cuma prajurit biasa, prajurit yang ikut berperang. Karena pada saat itu ceritanya nih ya, sebelum zaman Three Kingdom itu mulai, kalau teman-teman tahu pastinya itu kalau bahwasanya itu zaman Three Kingdom itu terjadi karena kekaisaran, ada pemberontakan atau ya ada kecurangan lah di kekaisaran, yaitu ada sosok yang bernama Dongzhuo, di mana dia menyekap Kaisar Xian yang kala itu memimpin kekaisaran Cina. Dan Dongzhuo pun ya
dengan menyekap, dan juga dia langsung malah memimpin kekaisaran lah, dan juga ya dia membuat ya korupsi dengan kekaisaran. Intinya dia mendominasi kekaisaran itu ataupun menguasai kekaisaran lah intinya teman-teman, si Dongzhuo ini, sehingga ya muncullah beberapa pemberontak yang tidak setuju dengan Dongzhuo ini yang tiba-tiba ya apalagi dia menyekam kaisar, ya, dia mengancam kaisar, dia itu ya begitulah. Akhirnya ya beberapa pejabat pun turun tahta nih dari kekaisaran dan akhirnya menciptakan kelompok pemberontakan. Zhang Miao selaku pemimpin dari pemberontakan ini. Namun kalau di game Dynasty Warrior pastinya kalau biasa pemimpin itu Yuan Shao teman-teman ya. Ya diadakanlah bahwasanya seleksi ataupun sayembara nih, yaitu tentang prajurit-prajurit yang akan diikut sertakan dalam pemberontakan menyerang si Dongzhuo ini, yaitu menyerang istana kekaisaran pada kala itu. Dan untuk peperangannya sendiri kalau tidak salah kalau di game itu dinamai dengan Battle of Hulao Gate, di mana ya para pemberontak menyerang istana Luoyang dengan melewati gerbang Sisui dan gerbang Hulao Gate atau gerbang Hulao lah teman-teman. Dan diceritakan Dian Wei ikut serta dalam peperangan ini, di mana bahkan dia sangat kuat dan sangat mampu bertahan, padahal saat itu peperangan sedang terjadi, ya ditunda dulu lah. Ya istilahnya kalau dulu perang itu maju berhenti bentar maju bentar gitu kan. Ada satu masa di mana cuaca sedang tidak bagus, angin topan sangat besar gitu, dan kalau tidak salah kalau beberapa di game juga digambarkan bahwasanya perang ini dalam salju ya. Dan ya Dian Wei nggak kenal takut teman-teman, dia terus menerjang ya beberapa musuh. Ya walaupun sebenarnya kalau kita dengar dari sejarah ini lebih yang dominan itu tentang Three Brother ya, itu si Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Namun ya dikatakan bahwa si Dian Wei juga hebat lah saat peperangan ini. Dia mampu menghalau beberapa prajurit sehingga beberapa prajurit pun dapat maju nih dalam peperangan ini akibat ya bantuan dari keberanian Dian Wei melawan para prajurit walaupun di tengah cuaca yang tidak bagus. Memang ngeri lah Bapak Gundul ini. Bahkan juga di Dynasty Warrior 8 nih digambarkan ataupun diceritakan bahwasanya saat itu tentara dari Cao Cao nih ya, Cao Cao, Xiahou Dun, itu tentara Wei yang ikut serta juga dalam pemberontakan ini. Ya mereka sudah maju ke garis depan. Kalau tidak salah saat itu gerbang Hulao baru saja terbuka nih teman-teman. Dan juga ya, saat Cao Cao itu ingin maju ke depan, tiba-tiba muncullah Lu Bu. Ya seperti kita ketahui bahwa Lu Bu selalu menjaga gerbang Hulao nih teman-teman. Ya saat Lu Bu jaga gerbang Hulao ini, dia ingin memukul Cao Cao karena ada dendam pribadi. Mungkin untuk kisahnya mungkin next lah kita bahas tentang bagaimana kenapa si Lu Bu mengejar Cao Cao atau dendam dengan Cao Cao. Mungkin kalau teman-teman tahu kisah awal kita pasti tahu dong kenapa alasan ini. Dan langsung saja nih Dian Wei datang dan menyerang Lu Bu teman-teman. Terjadilah perkelahian antara Dian Wei dan Lu Bu, dan disitulah bisa dikatakan bahwa pertarungan seimbang nih teman-teman. Walaupun Dian Wei dipukul mundur ya saat dasar itu, dan bisa dikatakan mungkin dari awal inilah aku bisa mengatakan atau menyimpulkan sedikit, yaitu Dian Wei ini setara dengan Lu Bu. Namun next nanti lagi kita akan bahas lagi apa saja yang bisa dikatakan bahwa setara nih Dian Wei dan Lu Bu. Namun teman-teman kalau kita melihat di filmnya live action Dynasty Warrior ataupun saat bermain game Dynasty Warrior juga, kalau yang melawan Lu Bu itu kalau kita memilih jalan cerita atau story mode yang lain, pasti itu yang melawan Lu Bu si Three Brother, si Liu Bei, Zhang Fei, dan Ganyu. Kok Ganyu? Guan Yu, sorry bukan Ganyu ya. Ganyu cantik nggak guys? Astagfirullah. Ganyu itu mungkin waifunya editor kita ya. Tolong editor tampilkan waifumu sebelah di TV pula juga. Oke lanjut ya. Dan juga ya harusnya ya Three Brothers nah yang harusnya menghalau ataupun melalaikan Lu Bu. Namun ada beberapa kisah juga dan juga di game ini bahwasanya yang melalaikan Lu Bu itu si Dian Wei yang asik terus bertarung dengan Lu Bu hingga setara nih teman-teman. Ya akhirnya Lu Bu dikatakan juga ya lalai akhirnya bertarung dengan Dian Wei. Akhirnya beberapa pasukan pemberontak dapat berhasil menuju ke istana, langsung masuk ke istana Luoyang. Namun sayangnya walaupun kaisar dapat diselamatkan, Dongzhuo dapat berhasil kabur nih teman dari kejaran ya para pemberontak ini. Melihat kehebatan Dian Wei, ya Cao Cao selaku raja dari kerajaan Wei yang kala itu sedang membangun kerajaannya ya, akhirnya dia ya tertariklah dengan Dian Wei dengan kehebatannya. Dia pun mencoba merekrut Dian Wei dan akhirnya Dian Wei pun juga tertarik. Dan saat itu Dian Wei diletakkan di pasukan paling depan dan langsung di bawah pimpinan Xiahou Dun. Xiahou Dun itu kalau tidak salah teman-teman pasti tahu dong yang matanya itu kayak bajak laut. Dan kalau kembali kita bicara Cao Cao, masa teman-teman nggak tahu Cao Cao ya? Kembali saya sebutkan Cao Cao itu mirip dengan Oda Nobunaga.
Mungkin udah mirip sih ininya sih di sana. Oke, nanti kita bicara tentang Oda Nobunaga dengan Cao Cao deh. Lanjut aja kita tentang Dian Wei ini. Ya, Dian Wei di bawah pimpinan Xiahou sangat hebat teman-teman. Ya, berhasil mengalahkan ataupun menyerang istana lain lah dengan sangat hebat. Bahkan juga dia berhasil itu mengajak ataupun melawan ya. Awalnya melawan dulu, baru diajak, yaitu sosok prajurit lain yang bernama Su Zhu nih teman-teman. Su Zhu ini yang si gembrong badan besar itu yang mirip Akai itu teman-teman ya, pasti teman-teman juga kalau teman-teman ingat pasti mungkin bisa lah ingat nih sama si karakter Su Zhu nih teman-teman. Ya, mereka ini jadi sahabat lah intinya, si Dian Wei dan Su Zhu ini. Dan bahkan nih teman-teman dikatakan juga kehebatan Dian Wei juga membantu Xiahou dalam menyerang istana Puyang milik Lu Bu nih teman-teman. Lagi-lagi Lu Bu ya. Kayak dengan kehebatan Dian Wei bisa ya merajalah salah satu istana, kastil katanya ini kastil miliknya Lu Bu yang bernama Puyang Castle. Dan ya akhirnya Cao Cao melihat lagi kehebatannya Dian Wei pun, akhirnya Dian Wei pun diangkat menjadi bersama dengan Su Chu ya, menjadi bodyguard utama dari Cao Cao nih teman-teman. Langsung jadi bodyguard teman-teman. Karena ya Dian Wei ini betul-betul kayak kalau kita main ML tuh kayak rong tank, tapi ya kehebatannya kayak Balmond karena sama-sama kapak. Cuma itu dia seperti betul-betul ya karakter yang role-nya tank. Karakter favoritku di Dynasty Warrior kan si Dian Wei, role-nya tank. Pantesan lah kalau aku main ML sukanya tank ya. Role-nya Rohma mungkin bisa jadi gitu ya. Lanjut lagi ke cerita, yaitu akhirnya ya Dian Wei menjadi bodyguard utama Cao Cao. Bodyguard loh teman-teman. Wow, langsung di samping raja, kemanapun Cao Cao pergi Dian Wei harus berada di dekatnya Cao Cao nih teman-teman. Dan ya Dian Wei sangat-sangat setia dan loyalitas nih teman-teman dalam menjalankan pekerjaannya sebagai bodyguardnya Cao Cao ataupun pendampingnya Cao Cao teman-teman ya. Bahkan juga ya simbol nama Wei itu bisa dikatakan dari nama dia, dari Dian Wei itu bisa dikatakan seperti itu. Walaupun ya beberapa simbol Dian Wei ini dikait-kaitkan dengan banteng, sedangkan Wei itu kan burung burung phoenix atau burung apa gitu, burung es. Nah itu kehebatan dan loyalitas Dian Wei ini benar-benar ya sangat membantu Cao Cao. Dan pada suatu ketika nih terjadilah sebuah penjamuan nih antara Cao Cao dan Zhang Xiu. Bingung nih kalau dalam cerita ada yang mengatakan bahwa Cao Cao yang mengundang Zhang Xiu, namun ada juga mengatakan bahwa Zhang Xiu yang mengundang Cao Cao nih teman. Ya mereka makan dulu di perjamuan dan bahkan ya si Dian Wei itu berdiri tegak di belakangnya Cao Cao. Dia menjaga Cao Cao dengan betul-betul. Walaupun Zhang Xiu itu padahal membawa beberapa permaisuri PLCR itu untuk ya digoda untuk menjamu si Cao Cao dan juga Dian Wei malah menolak teman-teman. Kayak si adegan Jotaro ya. Jadi begitu. Dan juga ya penjamuan ini ada niat buruknya teman-teman. Awalnya niat buruk itu adalah Cao Cao, yang mana Cao Cao ingin membunuh Zhang Xiu nih katakan teman-teman. Namun ketahuan oleh Zhang Xiu, malah Zhang Xiu balik yang ingin menjebak Cao Cao dan Dian Wei. Dan akhirnya benar saja, malah Cao Cao dan Dian Wei yang terjebak nih teman-teman. Karena Zhang Xiu memiliki seseorang taktikal ataupun strategi yang sangat kuat, yaitu bernama Jiasu. Jiasu langsung saja yang membuat jebakan nih untuk Dian Wei dan Cao Cao, sehingga Dian Wei dengan sigap melindungi Cao Cao. Dia mengatakan bahwa berdiri di belakangku tuan, dan akhirnya mereka larilah dari kalau tidak salah istana ataupun tempat kediaman tempat perjamuan itu. Mereka terus berlari, namun ya kecerdasan Jiasu benar-benar telah mendesak kehebatan ataupun kekuatannya Dian Wei. Tapi tetap ya Dian Wei dengan hebatnya juga dengan loyalitasnya tetap melindungi Cao Cao hingga dia berhasil membawa Cao Cao keluar dari tempat tersebut. Dan ya akhirnya ya mereka sedikit lega walaupun masih berlari nih. Dan saat Cao Cao ya sudah berada di depan lah, akhirnya berpindah tempat di mana Dian Wei berkata, maju saja, langsung kamu keluar tuanku, biar aku yang menjagamu di belakang pula. Ya seperti itulah intinya, biar jangan serangan dari belakang si Dian Wei menahan. Namun saya secara tiba-tiba Jiasu langsung saja nih dengan beberapa prajuritnya menembak anak panah hingga anak panah menghujani Dian Wei dan Cao Cao. Dian Wei dengan sigapnya langsung kayak seperti memeluk gitu ya, atau membelakangi Cao Cao itu, melindungi Cao Cao hingga anak panah pun tertusuk ya, ratusan anak panah seperti yang tertusuk ke belakangnya ataupun ke punggung Dian Wei nih teman-teman. Dengan keteguhan ataupun dengan kekuatan Dian Wei masih sempat berkata bahwasanya, tuanku kamu lari saja, biarkan aku yang menahan mereka semua. Ya Cao Cao saat itu sudah ya dengan hati yang sudah sangat berat bahwasanya ini bukan hanya sekedar bodyguard loh, dia betul-betul sudah seperti temannya bagi Cao Cao. Walaupun secara derajat Cao Cao itu raja, dia itu memang anak buah teman ya, pertemanan mereka sudah sangat erat.
beratlah hati Cao Cao ingin meninggalkan, namun Dian Wei masih memaksa dan Cao Cao pun akhirnya melarikan diri dan meninggalkan Dian Wei. Dan Dian Wei bukannya ya langsung pingsan teman-teman, ya ada beberapa segerombolan nih yang mau nyerang lagi Cao Cao, namun Dian Wei malah berbalik badan melumpuhkan 2 orang, lalu 2 orang tersebut diangkat dan dijadikan senjata untuk melawan ratusan orang yang lainnya ingin menyerang Cao Cao teman-teman. Wah gila memang si Bapak Gundul. Waduh, ini memang karakter favoritku teman. Kalau main Dynasty Warrior aku gak segan-segan pasti ini karakter paling pertama yang aku mainkan, si Dian Wei ini teman-teman. Dan juga ya adegan ya dia menggunakan prajurit-prajurit, dan ya kalau kita ibaratkan saat dia menggunakan prajurit yang pingsan itu sebagai senjata itu seperti film Train to Busan saat siapa sih karakter yang diperankan Don Lee itu saat dia menahan pintu ya, saat dia hampir sudah menjadi zombie itu kan, dia pasti sempat ya menahan itu. Kira-kira seperti itulah kejadiannya. Dan yaps, akhirnya Dian Wei pun dinyatakan tewas teman-teman, karena ya ratusan anak panah masih berada di belakang punggungnya. Walaupun dengan kekuatan yang hebat, ya tetap anak panah itu isinya racun dan juga darah telah bercucuran dari tubuhnya. Dan ya Zhang Xiu dan Jiasu serta prajuritnya malah memenggal kepalanya Dian Wei nih katanya nih, dan juga bersorak-sorak selayaknya ya kemarin kita Leonidas ya. Seperti itulah. Dan Cao Cao yang mendengar kabar tersebut sangat terpukul. Bukan Cao Cao saja, bahkan seluruh Jenderal Wei teman-teman, karena karakter Dian Wei ini benar-benar karakter yang sangat melambangkan ya sangat dibutuhkan oleh para kerajaan Wei teman-teman, oleh para pihak Wei. Mendengar ya bahwasanya kabar Dian Wei telah gugur, tidak berhasil kabur, akhirnya Cao Cao mengajak beberapa pasukannya kembali menyerang Zhang Xiu. Dan ya serangan tentunya pertama untuk membalas dendam dan juga untuk mengambil jasad Dian Wei untuk dikuburkan di tempat yang sebenarnya ataupun sempat selayaknya, itu di kampung halamannya nih teman-teman, ataupun di kerajaan Wei lah, karena kerajaan Wei lah seharusnya tempat kampung halaman bagi Dian Wei. Dan saat Zhang Xiu dan Jiasu kalah, Cao Cao bukannya ya membunuh Jiasu karena kehebatan dia, strategi liciknya dia bisa membunuh Dian Wei. Cao Cao malah kembali licik teman-teman, di mana dia malah seperti menyanjung sedikit Jiasu ya. Dia ingin menggunakan strateginya Jiasu untuk menyerang Lu Bu teman-teman. Waduh, agak aneh ya pemikirannya Bapak Cao Cao kita. Ya walaupun dengan hati yang kesal karena Dian Wei telah berhasil dibunuh Jiasu, ya Cao Cao dengan hebatnya ataupun dengan kelicikannya yang licik ya, itu dia malah menggunakan Jiasu untuk melanggar Lu Bu. Karena menurut pendapat Cao Cao bahwasanya kalau dia dengan strategi dia bisa membunuh Dian Wei, maka strateginya juga bisa membunuh Lu Bu. Maka Cao Cao menganggap bahwasanya Dian Wei dan Lu Bu itu setara nih teman-teman. Waduh. Dan ya akhirnya langsung saja benar Cao Cao menyerang istana Lu Bu, dan benar saja Lu Bu akhirnya mati. Nantilah mungkin nggak apa-apa kita cerita tentang Lu Bu pula. Kita cukup singkat dulu cerita tentang Dian Wei-nya ya. Kita fokus kepada Dian Wei. Nah bahkan juga Cao Cao di saat ya dia lewat ke makamnya Dian Wei itu, dia merasa sangat sedih. Dia mengingat kembali masa kenang-kenangannya dengan Dian Wei walaupun tidak banyak ya. Apalagi ya dia mengingat nih ke suara Dian Wei gitu katanya juga. Tapi kalau kita main Dynasty Warrior itu pasti tahu My Lord. Nah manggil aja tuh My Lord. Gitu. Dan ya terpukul lah hati Cao Cao bahwasanya dia ingat kenangan dia bersama Dian Wei teman-teman. Bahkan juga untuk mengapresiasi kehebatan Dian Wei, anaknya Dian Wei yang bernama Dian Men langsung diangkat juga menjadi bodyguard sebagai bodyguardnya Cao Cao untuk menggantikan semangat ayahnya dulu. Oke, pembelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari kisah Dian Wei ini adalah ya memang terkadang kecerdasan itu bisa mengalahkan kekuatan. Namun ya kesetiaan dan loyalitas itu sangat-sangat dibutuhkan nih teman-teman. Karena ya bukan sekedar untuk pembuktian ya loyalitas dan kesetiaan ini, namun ada tanggung jawab yang harus lebih diutamakan dalam menjalani tugas dan amanah nih teman-teman. Memang Lu Bu adalah jenderal, sedangkan Dian Wei hanyalah prajurit, bahkan cuma hanya bodyguard. Namun tidak menutup kemungkinan nih siapa yang lebih unggul soal kekuatan dibandingkan kekuasaan nih teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada ya salah lah dalam ceritanya ataupun kurang lah dalam cerita ini, ya mohon dimaafkan, karena ya saya pun lagi masih belajar juga dalam mengkaji untuk ilmu-ilmu tentang sejarah ini. Juga jika ada salah kata, mohon besar-besar dimaafkan. Sekian dari saya akhiri dengan easy to you, easy to understand, and see you.